setelah 5 tahun menjalankan bisnis, 90% koperasi itu masih tetap beroperasi gitu, ketika dibuka itu dalam 5 tahun. Jadi hanya 1 dari 20 bisnis tradisional yang tetap ada sampai 5 tahun setelah dibuka. Ada beberapa isu-isu yang juga berkembang secara global ya. Tahun 2020 Universitas Saskatchewan itu membuat satu survei, dan sebenarnya 2018 juga ada surveinya, tapi saya akan sampaikan yang 2020 aja karena sangat relevan sekarang. Walaupun begitu masih ada hubungannya Pak dengan 2018, itu masih inline gitu ya. Salah satunya adalah improving awareness about relevance of cooperative model among general public. Jadi di negara-negara luar pun itu awareness atau kesadaran tentang koperasi atau pengetahuan tentang koperasi juga masih tidak gitu tinggi gitu ternyata. Kenapa? Karena di mereka itu sudah jadi bagian dari kegiatan hidup, jadi sudah biasa gitu. Jadi sudah merupakan suatu hal yang istimewa. Nah, kemudian mereka juga ada masalah di cooperative governance. Kenapa? Karena berkaitan dengan banyaknya alternatif ini bisnis model, alternatif usaha, sektor-sektor yang kemudian berkembang. Kemudian access to capital, mereka juga ada Pak, access to capital, to financing, mereka juga menghadapi itu. Kemudian untuk mendeveloping orang-orang atau kooperator ya, yang mereka sebut dengan cooperative leader. Kalau di kita mungkin pengurus koperasi. Nah, ini yang mereka juga bermasalah dengan itu. Mereka bermasalah dengan itu kenapa? Karena aging problem, bukan masalahnya. Kalau di kita kan bonus demografi ya. Kemudian yang keempat, tapi masih bagian dan keempat adalah pengembangan koperasi atau cooperative development. Nah, bagaimana mereka ini memecahkan semua masalah itu? Nah, nanti kita akan jawab di akhir karena nanti akan berkaitan juga. Saya akan langsung lari ke bagaimana si platform koop ini, gitu ya. Ini bisa rame gitu ya. Jadi tahun 2015, sekitar 2015-an banyak platform online yang masuk seperti misalnya ojol gitu ya. Saya tuh berpikir gimana caranya atau alangkah baiknya kalau si Gojek ini atau online platform ini dimiliki oleh usernya, dimiliki oleh drivernya gitu. Tapi waktu itu saya belum kepikir apapun. Artinya masih dalam bayangan karena buat saya koperasi itu adalah bentuk usaha ya, model bisnis yang paling ideal. Nah, tapi 2016 ada satu tiba-tiba ini jadi besar ide platform koop ini dipicu oleh satu Twitter dari Nathan Schneider. Dan ada artikelnya di Guardian, dia mengatakan bahwa salah satu plan rencana dia adalah bagaimana menyelamatkan Twitter, karena waktu itu Twitter kan hampir bangkrut gitu, sehingga mereka minta tambahan modal. Nah, Nathan punya ide, bagaimana kalau misalnya kita beli Twitter ini sama usernya, dan itu ramai pada akhirnya 2016 itu. Nah, timbullah dari ramai itu responsi banyak orang, kemudian Nathan menulis sebuah buku yang berjudul dengan Everything for Everyone, The Radical Tradition That is Saving the Next Economy. Ini sepertinya jadi bacaan wajib buat anak-anak muda gitu ya untuk membaca buku ini. Dan Nathan tiba-tiba ketemu dengan yang namanya Profesor Trevor Shaw. Ya, jadi mereka hanya berdua menulis sebuah buku yang berjudul Our to Hack and to Own. Jadi bagaimana kita memiliki apa yang seharusnya kita miliki gitu, yang selama ini kita memakai itu kita juga jadi pemiliknya. Nah, pada tahun 2016 atau 17 itu terjadi ada yang disebut dengan konferensi platform koop. Jadi mereka sudah mulai ada ide-ide untuk membuat alternatif tentang koperasi, ya, nilai-nilai koperasi yang dikawinkan dengan teknologi. Maka keluarlah ini platform koop. Sebenarnya di tahun 2016 ini perjalanannya panjang sampai akhirnya tahun 2018 mereka membuat kursus platform koop. Tapi sayangnya pada waktu itu karena memang cukup mahal dan kemudian tidak ke semua orang, tahun 2020 inilah mereka mulai membuat satu kursus yang bisa dimiliki, yang bisa diikuti oleh orang banyak, termasuk
Jadi awal pertama itu ada 400-an peserta dari seluruh dunia. Kemudian dan sekarang sudah untuk batch kedua sudah ada 800. Jadi total general dari pertama kali dibuka sampai kemarin terakhir itu ada 800 lebih peserta dari seluruh dunia. Kemudian ada 200 lebih platform co-op yang dibangun dan ada 49 lokal partner di seluruh dunia. Jadi akhirnya kami ini para kooperator ini tergabunglah, terhubung dengan teknologi. Jadi saya katakan ke Pak Erani, Profesor Erani tadi untuk menanggapi bahwa ini jadi tahun yang berkah buat saya gitu. Oke, selanjutnya ini ada satu yang untuk menggambarkan sebetulnya apa sih platform co-op itu. Jadi bagaimana kekuatan teknologi itu kemudian disatukan dalam kerjasama dan kolaborasi ya antara pekerja kemudian pemilik koperasi, kemudian mereka juga akan membangun atau mendesain apps-nya ya, based platform, kemudian bagaimana dia jadi peer to peer ya, jalan untuk peer to peer dan kemudian menyediakan service dan segala hal barang misalnya. Dan speak truth to the new platform kapitalis. Jadi menyatakan hal yang bahwa platform kapitalis itu sangat merusak. Kemudian yang terakhir adalah juga satu kata dari Nathan Snyder tentang owning is sharing. Jadi ini berkaitan dengan boomingnya tentang sharing ekonomi gitu. Jadi kalau masih belum memiliki berarti itu bukan sharing. Nah, ada juga latar belakang sebetulnya yang menjadikan ini platform co-op ini menjadi satu hal yang saya pikir menjadi hal yang wajib sekarang kita pahami gitu di luar tradisional koperasi. Background-nya apa? Ini ada broken social contract gitu. Broken social contract yang biasanya dari antara pekerja dengan bisnis. Ya. Kalau dulu bekerja dengan si pemberi kerja dengan pekerja itu ya mereka bekerja, kemudian mereka diberi hak, kemudian mereka masih ada hak-hak dasar yang dipenuhi. Tapi kalau di platform kapitalis itu enggak, mereka betul-betul walaupun dikatakan mitra mereka bekerja dengan mendapatkan hasil atau mereka mendapatkan hasil sesuai dengan pekerjaan yang mereka lakukan. Misalnya ojol ya, walaupun mereka bekerjanya misalnya setengah mati, tapi kalau sudah begitu mereka harus membayar maintenance, membayar tidak ada uang living misalnya, uang cuti dan lain sebagainya. Kemudian dari situ makanya tumbuhlah inequalities. Jadi tidak ada benar-benar kesenjangan. Bapak Ibu bisa cross check gitu ya. Berapa gaji CEO platform kapitalis dengan para mitranya. Itu bisa dicek. Kemudian dan ini juga yang paling penting juga adalah masalah monetisasi. Monetisasi personal data yang sangat penting. Jadi mereka bisa jual data kita kemana aja. Kita nggak punya kendali atas diri kita sendiri, data kita sendiri. Jadi kalau ditanya apa sih platform co-op gitu? Platform co-op itu mengkombinasikan prinsip-prinsip koperasi dengan kesempatan yang ada, membangun platform yang berdasarkan teknologi, kemudian itu yang bisa menyambungkan antara individual yang langsung tanpa ada lagi middleman, karena sebetulnya yang setelah dipahami itu yang lebih repot itu di middleman. Jadi kalau misalnya kita lihat platform marketplace yang dimiliki oleh para kapitalis, yang itu produser dengan konsumen dibatasi oleh ada middleman-nya nih platform marketplace-nya, maka yang mendapat keuntungan itu besar itu adalah di marketplace-nya gitu. Kemudian yang lebih jelas lagi adalah platform co-op itu digital platform yang desain untuk menyediakan pelayanan ataupun menjual barang dan kemudian dia dimiliki secara kolektif, kemudian dikelola oleh orang-orang yang tergantung dan partisipasi di dalamnya. Dan ini yang membedakan platform koperasi atau platform co-op dengan platform-platform yang lain. Jadi kalau misalnya dilihat dari situ siapa sih pemiliknya, maka pemiliknya itu dia adalah workernya, pekerjanya yang mengerjakan itu, jadi bisa desainernya, penggunanya, bisa dia itu konsumennya atau produsennya, dan yang lain yang relevan stakeholder. Jadi
investor pun bisa masuk ke situ, tapi karena dia koperasi, dia tidak bisa punya kekuasaan yang lebih gitu dari yang lain. Oke, ini ada beberapa untuk membedakan bagaimana koperasi platform ini dengan platform-platform yang lain. Jadi ini semua open source, semua orang bisa pakai, kemudian lebih simple ya untuk partisipasinya, kemudian dia juga meningkatkan tata kelola yang bisa menjangkau semua anggotanya atau semua pemakainya. Kemudian platform feature-nya itu dia lebih dari hanya sekedar menggunakan digital. Jadi kalau misalnya koperasi dia masih menggunakan digital tapi dia apps-nya dari orang lain, dia belum bisa dikatakan platform co-op gitu. Kemudian ini juga bahwa platform co-op ini juga lebih dari sekedar teknologi yang secara eksklusif memberdayakan para tenaga kerjanya. Ya. Karena seringkali banyak cerita ketika si platform ini, katakanlah si konten atau si konten kreatornya, si kreator platformnya, ketika dia kalah suara, ketika dia sudah kehilangan kendali karena berdasarkan stok, berdasarkan saham, maka dia bisa hilang, bisa pergi dari platform yang sudah dibangunnya itu. Jadi beda untuk melihat perbedaannya bagaimana di platform tradisional dan platform co-op itu adalah kalau di platform shareholder-nya dia kaya, makanya saya tadi katakan bahwa kita bisa ngecek berapa banyak sih yang diperoleh oleh para venture capital, dengan yang sebih itu adalah platform usernya ya, dia mungkin drivernya, dia penjualnya, suppliernya gitu ya, mungkin, dan dia juga mungkin konsumennya juga. Ini ada beberapa tipe yang dikenal di platform co-op, yang ada multi stakeholder community platform, itu isinya itu usernya itu adalah ada worker, ada produsernya, ada konsumennya, dia bersatu dalam satu platform. Kemudian ada producer-led platform, ini biasanya marketplace. Jadi produsernya yang berkumpul di situ. Nah, produsernya yang berkumpul di situ itu salah satu contohnya adalah Fairmondo di Argentina. Kemudian ada konsorsia atau worker platform, isinya itu adalah mereka yang bekerja di platform itu, misalnya driver. Jadi kalau maaf Gojek, Grab itu dia mau menjadi platform co-op, maka anggotanya itu ya menjadi pekerja platform. Yang terakhir adalah data konsorsia platform. Data konsorsia platform itu isinya mereka yang mengelola data semua konsumen gitu. Ini ada di nanti saya berikan. Nah, ini contoh-contohnya. Kalau Stocksy itu adalah dia worker, Airbnb dia produser karena dia sama-sama lawannya Airbnb. Kalau misalnya kita pakai Airbnb, maka kalau orang koperasi pakainya Airbnb. Gitu. Kalau misalnya biasanya pakai Uber, maka kalau orang koperasi pakainya Modo gitu. Nah, ada dua di luar negeri itu, terutama di Inggris karena koperasi saya terdaftar di Inggris, kita punya namanya accelerator incubator. Setelah lulus dari platform co-op, mereka lari ke mereka membuat akselerator di negaranya, salah satunya Unfound dan Behave. Kalau kooperatif dia juga platform co-op, isinya adalah para desainer, para kreator, konten kreator, teknokratnya, teknologisnya koperasi. Kemudian ada Lumio Resonata. Ini semua bisa dilihat di websitenya masing-masing. Dan mereka adalah platform co-op. Nah, tadi yang Equal Care Co-op ini yang disebut dengan community co-op karena pemiliknya adalah para dokter, nakes, kemudian juga pasiennya, dan kemudian dia juga pasien dan suppliernya yang memberikan obat, pemilik klinik itu juga bisa. Baik. Untuk Mbak Hira. Ya. Waktu sharingnya kurang 3 menit lagi, Mbak. Ya. Oke, baik. Oke, kemudian apa sih ininya? Oke, saya lewat aja karena sudah tadi dijelaskan. Masalahnya di sini ada governance, ada growth karena sangat growth-nya tidak seperti platform venture dengan venture capital, kemudian teknologi dan tentu saja kapitalnya. Kalau misalnya tahun 1844 revolusi industri pertama itu menghasilkan Rohdel, maka revolusi industri ini melahirkan platform co-op gitu.
bagaimana dengan Indonesia? Ini sudah dijelaskan tadi Pak Bagus. Sebenarnya menurut saya yang paling berperan, yang harus kita advokasi dan sosialisasi adalah generasi post milenial, yaitu Gen Z dan post Z atau Gen Alpha gitu ya. Nanti sebagai bahan ini saja, bahan diskusi selanjutnya. Kita lihat adaptasi digital masyarakat di masa pandemi ada sangat menarik sekali idenya. Dan kemudian transaksi e-commerce-nya juga sampai 266,3 triliun tahun 2020. Tapi ini ada beberapa berita yang sebenarnya kenaikan itu nggak ngaruh sama mereka. Kemudian mergernya dua platform besar di Indonesia juga tidak ngaruh terhadap kesejahteraan para mitranya. Oke, ini juga sudah dijelaskan tadi, saya tidak akan menjelaskan. Nah, ini saja mungkin isu-isu perkembangan perkoperasian yang mungkin harus kita lirik adalah tentang adanya koperasi worker co-op atau koperasi produksi atau koperasi pekerja, kemudian sosial co-op, ada energi atau renewable co-op, ada platform co-op yang kita bicarakan barusan, kemudian ada housing co-op dan community well building. Nah, ini tantangannya literasi koperasi, literasi keuangan, literasi digital, dan baru digitalisasi koperasi. Mungkin itu saya ingin sedikit bahwa ada optimisme juga di kita. Kita sudah mulai melihat ada orang-orang yang tertarik dengan koperasi, kemudian ada beberapa koperasi yang juga tumbuh dari masyarakat dan anak muda, kemudian regulasi juga dari 20 ke 9 itu akan memudahkan. Ini beberapa contoh-contoh koperasi-koperasi anak muda yang sangat alternatif, yang out of box gitu ya. Kalau tadi Pak Bagus ada kabelan, ada ada kinaria. Ini bagian dari yang belum terdeteksi. Kemudian saya akan sedikit bercerita tentang, saya minta 1 menit saja bercerita tentang MyCoolClass. MyCoolClass ini didirikan di Inggris, foundernya, pendirinya adalah 4 orang, 5 orang. Itu beda semua warga negaranya, dan ini merupakan terobosan besar karena tidak ada satupun warga negara Inggris dan tidak ada seorang pun yang tinggal di Inggris. Tapi koperasi ini menjadi internasional platform co-op karena anggotanya dari seluruh dunia. Dan saya berharap akan banyak dari Indonesia untuk menjadi anggotanya di sini. Siapa saja bisa ikut selama dia bisa mengajar, terutama mengajar online. Jadi awalnya memang ngajar tentang bahasa Inggris karena dari kumpulan guru-guru bahasa Inggris. Tapi platform MyCoolClass ini semua bisa. Dari mulai art, Bapak Ibu bisa cek di 2 websitenya. Yang mycoolclass.com itu untuk siswanya melihatnya, tapi kalau yang Co-op MyCoolClass itu bagaimana website koperasi kita. Mungkin itu saja Mbak, maaf saya mengambil terlalu banyak ininya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.